Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di Binka. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sempat kontroversi saat itu dan tayang lagi di Netflix, film drama berjudul Lovely Man. Jadi film ini tokoh utamanya itu adalah Doni Damara. Dia memerankan sebagai seorang waria pekerja seks komersial. Dan gilanya ini, aktingnya dia itu selain dia tahun 2012 itu menangkan aktor terbaik di FFI, juga sempat menangkan Asia Film Festival ya gitu. Jadi aktor terbaik dan dia bisa kalahin Andy Lau. Nah, karena film itu kayak dianggap terlalu agak-agak tabu ya, mengangkat sisi seorang transgender gitu, akhirnya udah berakhir di festival film aja, nggak tayang bioskop dan akhirnya ditayang lagi di Netflix. Cerita film ini cuma bercerita tentang seorang anak ya, dia itu santri namanya Cahaya, diperankan oleh Rehanun itu tadi. Dia gadis dari desa gitulah, dia datang ke Jakarta buat nemuin bapaknya. Jadi sejak umur 4 tahun itu nggak pernah ketemu sama bapaknya gitu. Sementara bapak itu selalu ngirimin uang, cuman dia udah lupa bapak itu kayak gimana sih. Jadi dia pengen nemuin bapaknya di Jakarta gitu. Dan dia nggak tahu ternyata pekerjaan bapaknya adalah seorang, jadi bukan banci lagi, Bo. Ini bener-bener waria pekerja seks komersial gitu. Jadi sih impress aku tentang film ini tuh emang dari segi visualnya, dari segi detail, gambarnya, naskahnya, semua itu benar-benar bisa bikin kita tuh terhanyut dalam cerita itu gitu. Kita bisa bersimpati pada si tokoh-tokohnya, si Cahaya, gimana sih rasanya dia udah kangen pengen ketemu bapaknya, tapi ternyata bapaknya adalah seorang waria gitu. Terus yang bikin aku sedih dan kaget gitu, jadi pas lagi si Cahaya itu kan dia nyari bapaknya, namanya kan si Saiful ya, dipanggilnya Ipuy nama malamnya. Ipuy di mana nyariin gitu di jalanan, terus kagetlah dia, bapak gue gila ternyata seorang waria gitu. Terus si bapaknya nyariin kan, datangin gitu, siapa lo gitu kan. Aku Cahaya gitu, which is dia tahu Cahaya itu kan anaknya dia. Aku pikir tuh si bapaknya bakalan yang kayak oh Cahaya, kamu kerja di sini, atau mungkin ya istilahnya dihalusin, dilembutin atau diapain gitu ya. Ternyata malah ya dimarahin gitu. Ngapain lo di sini, dasar lo kuntilanak. Jadi udah si Cahayanya udah shock deh, bapaknya waria. Terus bapaknya galak ngomong ke lu, gue dikata kuntilanak, gila nggak tuh? Gue bisa stres gue kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya film ini memang berani banget ngangkat tentang kejamnya realita kehidupan ibu kota gitu ya, gimana ya mungkin di luar sana ini kejadian beneran gitu, mungkin di mana seorang waria gitu ya, dia kan sebenarnya laki-laki ya, tapi dia siapa tahu dia punya anak gitu loh. Nah, anehnya juga di sini istilahnya yang satirnya juga gitu. Jadi si anak ini kan santri, dia adalah alumni pesantren, SMA pesantren gitulah si Cahayanya ini. Tapi dia kayak santri abal-abal juga, karena dia memang sih mereka pas lagi berdua jalan itu kan orang-orang pada ngeliatin aneh banget nih, waria satu anak muda pakai jilbab, awkward lah diliatin. Akhirnya dia demi membuat bapaknya lebih nyaman, dia buka jilbab si Cahayanya itu gitu. Terus tambah lagi kan dia dari awal muntah-muntah terus di kereta. Aku pikir nih orang muntah gara-gara enak lah di perjalanan apa gimana. Bapaknya ternyata dia tahu gitu, kayak kok santri kok bunting, siapa yang ngambilin lo, udah berapa minggu lo gitu. Buset, santri dibilang hamil luar nikah. Dan realitas itu makin berasa ketika ditanya kan gitu, kenapa sih bapak ngelakuin ini, udah berapa lama, kenapa? Nah, bapak cuma bilang, gue ngelakuin ini gue gak nyesel, gak karena terpaksa. Jadi emang bapaknya doyan juga, Bu gitu. Jadi ya istilahnya dia emang ya kelainan seksual, dia juga suka sama cowok, tapi dia masih bertanggung jawab tiap bulan ngirimin nafkah buat anak istri, buat anaknya terutama gitu, meskipun dari duit haram. Tapi memang ya dibalik dia dengan pedenya realitas itu, memang pasti ada namanya sanksi sosial, gimana dia istilahnya dikucilin di masyarakat, dibully, dipandang sebelah mata, itu karena udah pasti resiko dari pekerjaan mereka. Udah waria pula, pekerja seks komersial itu adalah norma yang hukuman berlaku yang pada mereka yang bisa memilih hidup dengan jalan seperti itu gitu. Nah, yang untuk endingnya juga nih aku agak bingung sebenarnya. Endingnya kayaknya sih sengaja dibuat gantung gitu ya. Jadi kan terakhirnya dia sebenarnya ngerampok duit 30 juta si bapaknya itu, si Ipuy itu, untuk operasi kelamin. Tapi akhirnya nggak jadi dibalikin, dia malah ngasih ke si Cahaya, ini buat kamu karena aku tahu mungkin Tuhan lantarin kamu gitu. Kamu pulang kampung jangan balik-balik lagi ya gitu.
Sedangkan si orang yang diutangin itu udah ngincer, lo kalau nggak bayar 30 juta, gue matiin lo, gue tahu rumah lo gitu. Terus endingnya juga ada gambaran dia tuh masa kecilnya si bapaknya itu sama si Cahaya gitu, masih kecil bahagia gitu. Apakah endingnya si Ipo ini ternyata dibuat mati? Atau ya udah gantung aja kayak gitu. Nah, kalau untuk skornya sendiri, kalau menurut aku dari segi cerita, teknis, terus ya gimana ya, kalau filmnya bagus tuh kita kan bisa istilahnya kebawa dalam cerita itu, ikutan simpati, ikutan baper itu udah oke banget lah, aku kasih nilai 8. Tapi bagi aku pribadi nih ya, gitu, sebuah film itu ada yang namanya tanggung jawab sosial. Nah, kalau aku ngomongin masalah kayak pesan moral gitu ya, aku mungkin agak bingung ya, karena dari bapaknya sendiri ya tidak baik gitu kan, dia contohnya nggak baik, dia waria, dia ngasih uang haram kepada anaknya juga begitu, hamil di luar nikah, santri kayak gitu. Jadi sebenarnya positifnya apa gitu, apakah itu tadi, apakah kita ya gimana pun orang dia transgender, di LGBT, gimana kita harus tetap menghargai hak asasi manusia, atau mungkin teman-teman ada yang punya apa ya, sisi positifnya apa gitu. Jadi sebenarnya sih kalau secara teknis dan lain-lain aku kasih skornya 8, tapi karena itu tadi ya masalah tanggung jawab sosial, aku bingung di mana positifnya, jadi aku kasih skor film ini adalah 7,8. Tapi oke banget sih, gila, ini Doni Damara yang kita biasa lihat dia ganteng, main sinetron, segagah itu jadi pemerannya kayak gini, aduh gila. Untuk aktingnya si Rehe Arun aku bilang juga oke banget, dia kelihatan yang biasanya dia selalu cantik dan kalau main film ya gitu, dia sini bener kelihatan banget tuh kayak cewek santri dari desanya gitu, nggak polos banget, nggak pakai make up, dengan bajunya, dengan hijabnya yang modelnya kayak gitu tuh, actingnya tuh udah juara. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Ada udah pernah nonton film ini? Gimana? Sependapatkah sama aku atau mungkin ada yang pindah pendapat? Silahkan tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kamu suka. Thank you for watching. Bye-bye.